Halo semua, nama saya Gabriel Eduardo Morato Sitomorang. Saya dari kelas 11A2 absen 15. Saya satu kelompok dengan Felix Vender absen 13 dan juga Dava Bagaskara absen 5. Pada video kali ini, kami bertiga akan membahas tentang film dokumenter yang berjudul Sexy Killers karya Watchdog. Dan tentunya film ini mengenai tambang batu bara yang dijadikan sebagai sumber listrik. Selamat menyaksikan. Kita bakal kupas bareng soal hubungan politik batu bara sampai dampaknya ke masyarakat. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaisang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU, dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Dari cuplikan barusan, kita bisa melihat bahwa ditampilkannya labirin oligarki kapital dalam perusahaan-perusahaan besar tambang batu bara. Mulai dari kedua anak mantan Presiden Bapak Joko Widodo, yaitu Pak Gibran dan juga Pak Kaisang, hingga Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang menduduki jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa tambang batu bara itu berhubungan sangat erat dengan elit politik, di mana banyak pengusaha tambang batu bara itu memiliki jabatan ataupun posisi yang tinggi di dalam strata politik. Iya, misalnya ada seorang pejabat yang punya saham di perusahaan tambang. Nah, kalau dia bikin kebijakan soal energi, otomatis kebijakan itu akan menguntungkan dirinya sendiri, bukan lagi untuk rakyat. Dan itu bahaya banget, soalnya kalau kekuasaan sama bisnis sudah nyatu, rakyat bener-bener gak punya posisi. Demokrasi cuma jadi formalitas, tapi yang ngatur arah ya mereka-mereka juga. Harusnya politik itu buat ngatur keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan buat jaga profit pribadi. Jadi film Sexy Killers ini bener-bener buka mata banget. Kalau tambang batu bara di negeri ini bukan cuma soal energi, tapi soal siapa yang punya kontrol atas kekayaan negara. Apa yang Felix bilang tadi itu benar, di mana hal ini membuat kebijakan publik itu cenderung tidak transparan dan lebih dikuasai oleh lobi korporasi, sehingga demokrasinya istilahnya menjadi pincang. Nah, sekarang tentang hak dan kewajiban. Secara teori, pemerintah itu wajib untuk melindungi rakyat, memberi lingkungan hidup yang sehat, aman, dan layak. Tapi kenyataannya sangat parah. Dilansir dari data oleh Jatam, tersebut ada lebih dari 3.000 lubang bekas galian tambang batubara tersebut yang dibiarkan, sehingga banyak sekali anak yang jatuh ke dalam, bahkan hingga mereka meninggal. Hal ini membuktikan bahwa program pertambangan ini belum bisa berjalan dengan lancar karena aspek tanggung jawabnya telah hilang. Jadi pada intinya film ini mengingatkan kita kalau pembangunan jangan cuma mikirin ekonomi instan, tapi juga mikirin dampak sosial dan juga lingkungannya. Kalau pemerintah dan kita semua punya kesadaran itu, Indonesia pasti bisa maju tanpa harus ngorbanin alam. bahkan WALHI mencatat ada banyak kasus kriminalisasi terhadap orang yang berani menolak tambang. Ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya lalai, namun juga ikut menekan masyarakat. Berarti jawabannya jelas. Hak dan kewajiban di negara ini itu belum bisa dijalankan secara teratur, sehingga hal ini tentu sangat merugikan rakyat kecil. Kalau gitu, apa dong solusinya? Negara harus mengelola sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan. Contohnya, transparansi soal tambang, kontrak, dan penerimaan negara. Semuanya harus bisa diakses oleh kita. Juga pertanggungjawaban atas reklamasi pasca tambang, di mana perusahaan harus bertanggung jawab dengan lubang-lubang yang telah mereka gali, sehingga lubang tersebut bisa ditutup dan juga
bisa dipulihkan bahannya. Dan jangan lupa juga, Indonesia itu punya potensi energi bersih yang gede banget. Ada matahari, angin, panas bumi, air, semuanya tuh ada. Tapi kebijakan kita masih berat ke batu bara. Kalau pemerintah mau serius tentang SDGs, terutama poin 7 tentang energi bersih dan poin 13 tentang aksi iklim, harus berani investasi ke energi terbarukan. Nggak bisa lagi alasan ekonomi belum siap. Justru kalau kita mulai sekarang, generasi kita punya masa depan yang lebih aman dan sehat. Kita juga harus investasi ke ekonomi lokal, misalnya membantu para nelayan dan petani yang kehilangan lahan-lahannya gara-gara tambang, supaya mereka nggak ditinggal sendirian. Dan hal itu juga bisa disambungkan dengan SDGs negara kita, seperti poin ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau, poin ke-13 yaitu aksi iklim, dan juga poin ke-15 yaitu ekosistem daratan, di mana sudah jelas bahwa ada di target global dan juga nasional. Tinggal bagaimana Indonesia itu menjalankannya. Jadi pada intinya, film ini mengingatkan kita kalau pembangunan jangan cuma mikirin ekonomi instan, tapi juga mikirin dampak sosial dan juga lingkungannya. Kalau pemerintah dan kita semua punya kesadaran itu, Indonesia pasti bisa maju tanpa harus ngorbanin alam. Benar, kalau enggak yang rugi itu generasi kita dan generasi penerus kita. Sekian dari kami mengenai diskusi terhadap film dokumenter Sexy Killers.